Ya, sekali dulu ya. Menghadap depan, 3, 2, 1. Tunggu, nanti kita sekali lagi. Belum ada tambahan lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya, menghadap depan dulu Mas Luki. Ya, 3, 2, 1. Dilanjut, siapa yang memimpin doa? Habis ini kita absen yang dari LMS sambil menunggu yang masuk lagi ya. Siapa yang memimpin doa? Mana Faisal? Doa Faisal. Faisal Agus, silakan doa ya. Ya, dipimpin silakan, dibuka. Belum mengawali kegiatan pagi hari ini, baiknya kita doa mulai. Doa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga selalu dijaga kesehatannya dan semoga kita selalu sehat untuk mengikuti daring ini sampai tanggal 20, sampai tanggal 19 ya berarti ya, tanggal 20-nya hari raya. Mudah-mudahan masih 6 hari lagi ke depan masih bertahan ya. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Facebook, iklan dengan Facebook. Harap standby walaupun tidak menambahkan video, karena langkah-langkahnya hari ini akan dijadikan sebagai tugas ya. Jadi setelah nanti saya bahas lagi, silakan nanti mengerjakan tugasnya beriklan, latihan beriklan ya. Tidak beriklan langsung ya, latihan beriklan. Jadi nggak perlu bayar dulu, tapi bisa seperti saya kemarin ya. Jadi sampai iklannya itu jadi, lalu kita belum melakukan transfer. Nah, kemudian nanti bisa diikuti langkahnya, videonya sudah saya unggah. Jadi langkah-langkah kemarin itu sudah kami rekam ya, direkam. Videonya ada di LMS, silakan bisa dilihat untuk diikuti langkah-langkahnya. Di samping hari ini juga akan saya tambah beberapa langkah. Baik, sebelumnya mungkin kalian di usia-usia yang sudah masih muda, perlu dikabarkan bahwa hari ini kita turut berduka cita Bapak Dr. Basir, mantan Wali Kota Pekalongan, meninggal dunia tadi pagi pas azan subuh. Perlu diketahui sebelumnya saya juga pernah menjadi anak buah beliau di pemerintahan kota. Waktu itu saya berada di Dinas Kominfo ya. Saya selama 7 tahun lebih ada di sana, tapi sebagai tim non PNS. Dan di sini saya mengapresiasi perjuangan beliau sebagai wali kota 2 periode, dan saya berada di sana 1,5 periode. Yang saya acungkan jempol kepada beliau dan mudah-mudahan bisa kita ikuti bersama mengenai perjuangan beliau dalam bidang IT ya, komputer ya. Jadi ini mengapa saya sampaikan, karena ada hubungannya dengan perkomputeran dan yang sedang kalian geluti juga.
di mana bersama kami beliau berjuang ya. Kami berada di komunitas open source, memperjuangkan Linux open source sebagai aplikasi free open source ya, saingannya Windows, di mana kami ditarik ke dalam tim pemerintahan kota untuk mengopen source-kan seluruh komputer di seluruh wilayah Kota Pekalongan, terutama di lingkungan kepegawaiannya ya, di jajaran pemerintahan kota dari kelurahan, kecamatan sampai ke kantor-kantor pemerintah kota. Nah, itu di open source-kan semua dan alhamdulillah berhasil, yaitu diinstal aplikasi Linux open source. Mengapa demikian? Karena selama ini kantor-kantor itu menggunakan Windows bajakan karena mudahnya, dan barangkali termasuk kita orang tua Anda sudah pernah, dalam arti sudah pernah mengalami itu ya, baik guru-guru maupun pegawai itu kan karena enaknya itu menggunakan komputer Windows bajakan ya. Karena biasanya kalau kita beli komputer sudah diisi Windows, entah laptop, entah PC komputer, sudah diisi dari tokonya, kita tinggal pakai. Padahal itu membajak, bukan program asli. Beberapa tahun terakhir memang sudah dicanangkan menggunakan program asli ya, yaitu bandelnya sudah ada Windows-nya. Tetapi tahun-tahun itu, ya tahun 2000-an ya, berarti kan tahun 2011, tahun 2010-an itu masih banyak menggunakan komputer-komputer yang bajakan. Nah, kalau itu dipakai untuk bekerja, maka sama saja berarti mencuri aplikasi itu. Padahal kan hasil pekerjaan mencuri kan tidak halal tentunya ya. Nah, itu harap menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita menggunakan program bajakan, sekali lagi sama saja mencuri. Nah, itu yang dicanangkan kepada beliau, Bapak almarhum Bapak Wali Kota, agar semua jajaran pemerintah kota menggunakan program Linux open source. Linux open source itu free, tidak dikomersilkan, tidak dijual ya. Program sistem operasi, ada aplikasi perkantoran juga dan lain-lain, itu semuanya free. Jadi di perkomputeran itu ada program yang komersil namanya Windows dan aplikasinya, termasuk Office ya. Itu komersil ya, karena kalau kita lihat di runut ke belakang, program yang berasal dari dunia barat itu pasti komersil ya, sifatnya komersialisasi, dijual. Tapi ada program yang berasal dari Eropa, ya itu Linux dari Eropa ya, dibuat dari dulunya mahasiswa Helsinki, kemudian di freekan ya. Bukan berarti mereka di freekan tidak dijual itu rugi, bukan ya. Ketika orang banyak menggunakan, pasti akan meminta bagaimana cara panduannya, cara melaksanakan menggunakan program-programnya. Nah, itu jasa yang itulah yang nanti bisa diperoleh sebagai suatu pendapatan penghasilan. Jadi aplikasinya dibebaskan, tidak perlu dijual, tidak perlu dikomersilkan, tetapi nanti ke belakangnya pasti akan minta bantuan untuk jasa pelatihan pendidikan dan instalasinya. Nah, berbeda dengan Windows dan dari Microsoft ya, dari awal memang sudah dijual, dikomersilkan. Tetapi saking banyaknya orang menggunakan, kemudian ingin mudahnya saja, banyak dulu itu CD-CD yang diedarkan, dijual dengan harga 10.000, 25.000, 50.000 ya, isinya program bajakan semua. Nah, akhirnya dicanangkan oleh beliau untuk tidak menggunakan program bajakan, alternatifnya pakai Linux open source. Semoga menjadi pelajaran kepada kita bahwa jangan sampai kita itu menggunakan program yang bajakan atau curian. Memang sih ada istilahnya keringanan bagi lembaga pendidikan, itu diperbolehkan ya, bagi lembaga pendidikan ya, bukan untuk cari uang ya, dalam arti bukan untuk tidak ada sosialisasi sosialnya, tetapi untuk komersial memang untuk kerja cari uang, nah itu sebaiknya hindari program bajakan, jangan gunakan program curian. Nah, karena slogan beliau lah akhirnya dicanangkan program seperti itu. Bahwa alam sekarang masih digunakan atau tidak,
Saya sudah tidak di sana, tidak di jajaran pemerintah kota, sudah resign, sehingga saya tidak tahu perkembangannya. Baik, kembali ke pembelajaran kita. Ya, yang standby right hand ditekan, right hand ditekan, yang standby. Baik, ya. Akan saya bahas lanjutan dari Facebook Ads. Saya share dulu berupa PowerPoint ya. Baik, kita akan lanjut tentang pembahasan Facebook Ads untuk beriklan. Dan kemarin kita masih meninggalkan atau belum dibahas yang terkait dengan interest dan behavior. Demografi, interest, behavior. Ya. Posisinya, oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Posisinya, ya, saya lihat dulu. Ya. Jadi jangan lupa untuk iklan dengan Facebook Ads dari facebookads.com ketikan ADS Manager ya. ADS Manager, maka kita akan berada di manajemen periklanan, pengelola iklan, pengaturan iklan ada di sini. Nah, kemarin iklan saya sudah saya nonaktifkan karena kalau mau berlanjut berarti ya harus ditransfer dulu ya, dibayar dulu. Nah, ini saya off kan ya, ini hasilnya off. Saya ingin menunjukkan lagi ke dalamnya, berarti ini hasil iklan kemarin ya, berarti saya edit dulu ya, karena ini saya akan masuk lagi ya. Edit. Edit. Tunggu ya, di sini. Kemarin kita lewati karena kita akan membahas khusus terkait dengan tempatnya di sini ya, di tengah ya. Jadi kan ada 3 ya, judul utama, judul settingan, kemudian judul brosur ya. Nah, tempatnya di demografi itu ya. Tempat khususnya di audien ya. Nah, ini ada di sini, ada demografi ya. Ada di audien, ada di demografi ya, ini demografi. Demografi kalau ini di edit atau tidak kita atur, kita harus masuk edit ya. Jadi semua ya, kalau kita masuk ke sini kemudian edit, itu akan mengaturnya maksudnya. Nah, termasuk ini ya, all demografi, interest and behavior ya. Ini kalau ini diisi, nanti ada beberapa pilihan. Nah, kemudian saya kembali ke pembahasan pakai PowerPoint aja. Nah, di situ tempatnya ya. Jadi kemarin yang kita lewati dulu tempatnya di situ untuk membahas tentang interest, khususnya interest ya. Yang lain-lain nanti akan ikut tergandeng. Interest seperti yang saya singgung bahwa Facebook itu cara kerjanya walaupun tidak dengan mata manusia, dengan mata sistem, aplikasi, program, tetapi sentuhan-sentuhan kalian terhadap layar HP maupun keyboard, mouse ya, itu terekam oleh sistem ya. Ketika Anda klik, ketika Anda ketik apa, ketika Anda berhenti sejenak di depan Facebook atau ke klik iklan Facebook dan lain-lain, itu semua terekam oleh Facebook. Sama di Google pun seperti itu ya.
Ketika kita searching, membuka website atau apa, itu kerekam semua oleh Google. Ya, semuanya kerekam gerak tindak tanduk kita. Nah, gerak tindak tanduk kita terhadap gadget kita akan disimpan sebagai database yang nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang memiliki keuntungan tersendiri ya, terutama dalam hal untuk promosi periklanan. Nah, di sana ada yang namanya interest. Interest itu seperti ini ya, interest dalam Facebook Ads. Jadi ketika kita memasarkan satu produk sudah disasarkan ke usia tertentu, ke wilayah tertentu, ya, kemudian perlu disasarkan lagi agar tepat. Artinya dalam bahasa iklan atau dalam bahasa digital marketing itu agar tertarget, tepat sasaran. Nah, interest itu salah satu bagian dari agar iklan kita itu tepat sasaran. Interest atau minat merupakan cara targeting Facebook Ads yang paling banyak dilakukan oleh para advertiser kita, Anda, itu para advertiser, para pengiklan, juru iklan atau membuka jasa iklan atau mengiklankan produk kita sendiri. Misalkan target pasar Anda adalah wanita dengan usia 25 tahun ke bawah yang senang berdandan. Nah, Anda bisa menargetkan orang-orang tersebut berdasarkan minat mereka yang berhubungan dengan kecantikan, make up, ya. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan interest ya. Jadi kalau kita akan menyasarkan kepada orang-orang yang suka berdandan, berarti carilah orang yang hobinya beli alat-alat kecantikan, ya. Nah, hobi beli alat-alat kecantikan itu sudah direkam oleh Facebook. Ini loh orang-orangnya. Apakah Anda pengiklan itu akan menyasar ke sini? Ya, maka pilihlah pilihan ini, interest yang bidang ini. Jadi Facebook menyediakan menu-menu interest yang nanti berupa kata kunci yang kaitannya kepada orang yang punya kecenderungan tertentu. Ya. Nah, contohnya tadi itu kita berada di sini ya, tadi sudah saya tunjukkan ya. Di mana tempat melihat menu-menu Facebook yang terkait dengan interest, kecenderungan dan hobi seseorang ada di sini ya. Tadi sudah saya tunjukkan, ada di demographic, interest dan behavior. Nah, apa kitanya ke sana? Nah, untuk itu tentu kaitannya untuk agar targetnya tadi ya tepat sasarannya. Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu tentang apa itu fitur dan benefit ya. Fitur adalah apa yang dimiliki suatu produk. Jadi kalau Anda ingin memasarkan produk, harus tahu fiturnya itu apa. Sedangkan benefit adalah manfaat yang didasarkan dari sebuah fitur. Ini sepasang. Produk yang mau dipasarkan itu, masa punya produk sendiri kok nggak tahu fiturnya, nggak tahu benefitnya. Jadi dua-dua hal ini harus tahu ya. Fitur itu apa yang dimiliki suatu produk. Misalnya tadi ukuran, warna, kemasan, bentuk, fungsi, kandungan, dan lain-lainnya. Nah, itu fiturnya apa? Nah, produk ini dari fitur yang demikian memiliki nilai keuntungan apa, benefit apa, manfaat apa yang dirasakan oleh fitur itu. Misalnya, ukuran laptop yang kecil itu dengan fitur yang kecil itu membuat lebih portable manfaatnya. Ya, maksudnya bisa dibawa kemana, kesana kemari ya. Itu manfaatnya. Jadi efek manfaat, efek keberuntungan itu harus kalian ketahui dulu dari produk yang akan kalian pasarkan. Ya, cari tahu dulu, ketahui dulu fitur, ketahui dulu benefit. Ya, saya nanti akan saya jabarkan di sini. Ya, nah contoh fitur dan benefit ya. Biar logikanya terasah, biar logika kalian terbuka. Ini contoh lebih dekatnya seperti ini. Fitur tentang pakaian jadi. Apa benefitnya?
Ya, benefitnya memiliki nilai yang hemat, praktis, tidak perlu jahit sendiri. Nah, jadi benefitnya seperti itu. Apa fiturnya kain? Kain itu bisa jahit sendiri sehingga ukuran bisa lebih pas di badan. Jadi kita itu seperti dalang lah, nggak kalah nggak kalah bahasan, nggak kalah alasan ya. Kalau kita jual pakaian jadi, bilangnya ini lebih hemat, praktis, tidak perlu jahit sendiri. Tetapi kalau kita jual kain, ini bisa jahit sendiri sehingga ukuran bisa lebih pas di badan. Jangan sampai Anda jual kain juga jual pakaian jadi, nanti kan dianggapnya minta-minta ya. Yang benar yang mana? Bagus jahit sendiri apa bagus yang beli jadi? Nah, itu pun harus kalian pahami ya. Punya toko online kok jualnya pakaian jadi, jualnya kain, yang satu iklannya kata-katanya yang ini, yang satu yang ini. Itu kan pertentangan ya. Nah, maka itu pun perlu kalian cermati, jangan sampai terjadi demikian. Fitur motif elegan. Fitur motif elegan itu apa? Itu memiliki kesan mewah, meningkatkan status sosial. Nah, ini kan benefit ini biasanya kata-kata yang nanti dilabelkan di isi teks ya, teks iklannya atau konten iklan. Kemudian warna pink. Warna pink itu memiliki kesan feminin. Nah, maksudnya itu ya. Ukuran kain yang besar, apa nilai benefitnya? Bikin banyak baju motif yang sama. Ya. Jadi bisa bikin banyak motif yang sama. Karena ukurannya besar ya. Bisa dibelah-belah. Itu contoh. Kemudian tujuan dari benefit itu apa? Ya. Nah, juga harus tahu, ini nyambung dari yang tadi ya, mengenai benefit hemat dan praktis itu, tujuannya, sasarannya produk ini berarti kemana? Ke pegawai kantoran dengan gaji pas-pasan. Di mana setiap Jumat wajib pakai baju batik, misalnya guru, PNS. Ini maksudnya kepada pegawai tersebut yang baru masuk ya, baru usia 3-4 tahun itu ya, PNS yang baru 3-4 tahun itu kan gajinya maksudnya belum belum ada tambahan apa-apa ya, masih pas-pasan. Kalau sudah jadi sasarannya usia-usia yang baru masuk jadi guru, baru masuk jadi PNS, nah itu sasaran usia itu nanti harus diarahkan ke sana. Ya, itu sasaran benefit hemat dan praktis itu untuk tujuan sasarkan ke pegawai kantoran seperti ini. Benefit ukuran lebih pas di badan itu yang tujuannya kemana? Tujuannya itu ya orang yang gemuk ya, atau orang yang berbadan bagus yang lebih suka pakaiannya body fit, ya body fit ya. Nah ini sasarannya kemana? Jadi ini tadi kata guru PNS itu kan ada di interest ya. Jadi interestnya tentang guru PNS ya, pegawai muda. Nah kalau ukuran lebih pas di badan itu nanti arahkan ke interest, tujuan ke interest yang mengandung kata ini, body building, orang-orang yang suka gym, orang-orang yang suka ke fitness ya. Nah, dan lain-lain nanti bisa dicari tahu. Kemudian motifnya elegan, itu sasarannya kemana? Ke orang-orang kaya, orang dengan status sosial yang tinggi, misalnya pekerjaan pendapatan yang di atas rata-rata, seperti dokter, lawyer, pebisnis dan lain-lain. Nah, ini ada ya di interest itu, lawyer itu ada, ya. Pebisnis dan lain-lain, atau orang yang berminat terhadap merek-merek mahal, seperti suka Gucci ya, suka Hermes ya, jamnya itu yang merek-merek terkenal ya, atau branded sukanya. Warna pink, nah ini sasarannya ke cewek yang feminin ya, itu ada ya. Jadi usia cewek feminin itu nanti bisa diketahui di interest. Bisa bikin banyak baju motif yang sama, itu sasarannya kemana? Ya ke family, keluarga, atau ke kalangan yang sudah menikah, yang punya anak, guru yang mau menikah, guru ya, atau orang-orang yang mau menikah dan lain-lain. Materi ini nanti saya berikan juga ke kalian, bisa di-download ya. Nah, kemudian kita harus mengerti bahasa Facebook Ads. Ya.
Nah, dari pemahaman interest seperti tadi yang baru saya sampaikan, berarti targetnya kemana? Ya, targetnya ke usia. Kalau yang tadi maksudnya antara yang tadi pekerja yang baru ya, atau pegawai yang belum lama bekerja dengan gaji yang masih pas-pasan itu kan antara usia 25 sampai 34 tahun. Ini rata-ratanya seperti itu ya. Kalau sudah 35 dan ke atas itu biasanya sudah paling tidak sudah kepala bidang, kepala seksi paling tidaknya. Itu sudah ada tambahan-tambahannya. Nah, kalau gender berarti bisa pria wanita ya. Nah, terus lokasi bisa pilih ya seluruh Indonesia atau pilih Pulau Jawa saja atau hanya di kota besar. Nah, kalau ini sih berdasarkan Google Trend ya, disesuaikan ya, tidak sembarang diarahkan. Nah, kemudian kalau di audiens minat itu berarti sasarannya orang yang targetnya orang-orang yang suka batik atau PNS pegawai negeri. Nah, ini kata kunci yang tepat yang nanti bisa dipilih di menu interest yang ada di tadi kan demografik, interest, kemudian ada behavior ya. Nah, itu di sana tempatnya apa. Jadi kalau mau menarget orang-orang yang gemuk, gendut ya, pilih kata kunci yang weight loss and diet ya. Kalau sasarannya untuk orang-orang yang suka fitness, pilih kata ini, bodybuilding, physical exercise, gym, fitness. Kalau mau menyasar orang-orang kaya, pilih brand premium, pengguna smartphone premium, tinggal di kota besar, usia mapan di atas 35 tahun. Ya, ini pilihan sasarannya. Ini kunci-kunci yang nanti dipilih agar tertarget. Kalau mau menarget keluarga berarti pilih yang interestnya relationship, statusnya menikah. Kecenderungannya para orang tua punya anak usia 30 ke atas dan lain-lain. Nah, kalau mau menarget orang-orang yang feminim, biasanya orang yang di sana pilih yang hijab ya. Orang yang suka hijab, orang yang suka drama Korea dan lain-lain. Itu misalkan ya. Kalian bisa mengembangkan kata kunci ini sendiri ketika nanti melihat-lihat kata-kata yang ada di interest ya. Kalau Facebook Anda sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau pilih bahasa Indonesia maksudnya, nah itu nanti bisa memudahkan kalian ya memilih kata interest. Oke, seperti itu pengantar pembahasan tentang penggunaan menu interest ya yang ada di Facebook Ads. Nah, itu habis inilah itu kan PowerPoint ya. Habis ini nanti saya upload ke LMS, silakan bisa diunduh materinya. Atau kalau tadi sudah ada yang memfoto-foto, nah, kalau ada yang penting mestinya dicepret-cepret ya, difoto pakai HP ya mestinya. Tapi HP-nya kan dipakai untuk melihat pembelajarannya. Berarti paling enggak 2 HP. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya upload, kemudian silakan diunduh untuk dilihat-lihat lagi. Nah, itu lengkapi di sini ya, diedit ya, lengkapi diedit. Nah, kemudian nanti silakan diklik browse ya, cari interestnya di bidang apa. Nah, ini interest ya, entertainment, family ya, orang-orang yang suka ke restoran, food and drink ya, orang yang suka ke restoran, suka minum yang di sini ada ya. Ini yang Facebooknya sudah berbahasa Indonesia, nanti ini akan kelihatan terjemahnya ya. Ini orang suka shopping dan seterusnya. Jadi ini ada, kalau ditulis itu ada ratusan tentang kata digabung dengan behavior ya. Ada ratusan ini. Jadi sedemikian detailnya Facebook itu merekam kelompok orang yang suka apa, atau gabungan dari suka ini. Bukan berarti kelompok orang suka ini saja enggak ya. Jadi gabungan. Jadi ada orang yang suka misalkan traveler,
ada yang suka makan ke resto apa, ya itu dijadikan satu interest behavior seseorang yang dimasukkan dalam database Facebook. Kemudian itulah yang nanti siap-siap untuk disasar iklan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang nanti dilengkapi langkah iklan Facebook Ads kemarin. Langkah iklannya bisa dilihat di video, nanti dilengkapi ini. Satu lagi. Atau mau ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan pertanyaan dulu. Sebelum saya tambahkan ada satu hal lagi di iklan Facebook tadi. Jadi tentang interest ya. Kemarin kita lalui karena harus dibahas khusus lebih panjang. Ada pertanyaan? Silakan. Atau masih bingung? Bisa nanti ya, bisa sesi nanti Pak. Oke, saya tambahkan lagi aja biar lengkap untuk iklan Facebook Ads yang harus kalian buat sebagai tugas. Sebentar, tadi ya masih di sini ya. Nah, ini saya masih mengedit di sini. Ada satu lagi yang belum dijawab ya. Ada satu lagi tempatnya sebentar di sini. Show more option ya, show more option. Sebentar. Show more option, bukan di situ. Ini di show more optionnya. Jadwal, tentang jadwal. Sebentar. Oh, ini show more option yang sini ya. Oke. Show more option. Sebentar. Tadi mana? Show more optionnya mana lagi? Language sudah. Total sudah. Maaf enggak? Sudah. Oke, sebentar. Oh, ini tentang schedule. Ya, sorry. Schedule ya. Schedule. Di sini ada show more option yang harus kalian penuhi. Klik di sini. Ya. Ada add schedule, ada run. Ya. Nah, ini diedit ya. Silakan diedit. Ini pun nanti rekaman video ini saya upload juga ya sebagai langkah lanjutan. Kemudian dicentang ini run on schedule. Nah, akan keluar tabel seperti ini. Nah, iklan kita itu bisa diarahkan ke hari-hari tertentu atau jam-jam tertentu. Bukan berarti iklan itu setiap hari, setiap 24 jam akan nyasar ya. Jadi kalau bisa diusahakan saat menyasarnya ya saat kalian tidak jam tidur, bukan jam tidur ya. Atau memilih hari-hari tertentu. Ya ini dimulai dari jam 12 sampai jam ini jamnya nih ya. Jadi kalau ini ada angka jam, ini maksudnya 9 malam, 10, 11 gitu ya. Nah, terus kesininya jam 12 malam. Ya, terusnya ya. Malam berarti 1, 2, 3, ini kan 3 malam. 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Kalau ini 3 sore ya, jam 3 sore PM ya. Terus 6 sore. Nah, iklanmu akan disasarkan pada jam-jam berapa? Orang sering buka Facebook itu biasanya habis subuh ya. Ini jam-jam 5. Nah, itu sampai jam 6 mau berangkat kerja atau berangkat sekolah. Ini saya prediksi saya aja. Nah, kalian nanti bisa menyesuaikan ya. Kemudian sore pulang kerja biasanya ya, jam 6 sore atau mulai jam 7, 8, 9 malam ya. 10 lah ya. Orang tidur biasanya 10 ke atas. Mau dibulatkan sini juga boleh. Ya.
Ini kalau klik ini berarti klik setiap harinya ya. Kemudian akan pilih ini sasaran saya itu ke Buaran, berarti hari Jumat itu orang pada buka Facebook ya misalkan ya. Berarti ini pun diklik, ini diklik ya. Gitu ya. Atau sasarannya setiap hari Minggu ya, sampai malam kalau hari Minggu ya, silahkan. Ya, Jumat misalkan semua. Jadi ini bisa milih jam tertentu, hari tertentu, maksudnya gitulah ya. Silahkan kalian pahami sendiri. Berarti iklan itu akan tayang terus bukan ya. Kita bisa memilih, bisa menyuruh Facebook di jam-jam ini saja iklan saya tayang. Ya. Jadi bisa irit. Begitu maksudnya ya. Oke, tambahannya tadi 2, isilah di interest dan isilah di jadwal ini ya. Tempatnya ada di schedule ya, ada di schedule, terus dicentang rannya, terus keluar tabel ini, silahkan pilih hari-hari tertentu. Kalau sudah publish, ya, sebagai artis juga menyimpan, publish tayangkan. Ya baik, kalau ini mau dilihat lagi berarti kembali ke sini, ke Ad Manager, ADS Manager. Tadi kan kita masuk ke Ad Manager ya, nanti akan kembali ke sini. Tapi sebentar, tetap ini saya off-kan ya, tidak saya on-kan karena belum resmi untuk dibayarkan. Nah, kalau memang sungguhan kalian mau membayarkan, maka bisa masuk ke sini. Error manage payment ya, ini kan karena dianggapnya ini keluar merah pesan karena apa? Kita belum Facebook saya ini belum di manage payment pembayarannya. Nah, kalau ada link ini ya silakan diklik saja, itu langsung nanti akan masuk ke metode pembayaran. Tapi saya silang aja biar tahu langkahnya. Nah, langkahnya ada di sini. Klik ini, masuk ke billing. Nah, ini billing ya. Ini menu billing ini kadang ada masuk di sini. Jadi ini kalau sering diklik akan masuk ke atas ya. Ini karena belum diklik masuk di sini. Billing ya. Klik billing. Ini kalau betul-betul mau transfer ya. Klik billing. Nah, kemudian ini tambahkan rupiah. Ya, klik advance. Tambahkan rupiah. Tunggu. Nah, ini ya. Mau transfer berapa? Misalkan dan paling banyak 100.000 aja. 100.000. Ini bisa untuk 4-5 hari. Nah, terus transfernya pakai apa? Pakai bank transfer ya. Enggak usah. Kalau punya rekening BNI ya silakan pakai BNI transfer, Mandiri transfer, itu ada tersedia juga ya. Punya SEM pakai SEM ya. Enggak ada di sini, saya punyanya BCA ya pakainya ini, bank transfer. Ada bank selain yang di atas maksudnya. Oke. Tambahkan. Tunggu. Nah, nanti habis ini ya klik continue. Ya. Maka akan didapatkan nomor rekening yang harus Anda transfer. Ini nomor rekeningnya, nanti di blok dicopot saja ya, atau di foto. Nah, terus ini langkah-langkahnya. Jadi masuk ke ATM, pilih ke bank lainnya, kode banknya nomor 13. Jadi bank untuk mewakili pembayaran ke Facebook itu diwakili oleh Bank Permata. Ya. Nah, Bank Permata itu ada di Jalan Imam Bonjol ya, kalau mau langsung ke sana juga boleh, kalau nggak punya rekening. Nah, ini kalau antar ATM seperti ini ya, kode banknya ini, Bank Permata, nomor rekeningnya ini bayar 100.000 karena tadi saya mengisi 100.000. Nah, maka kalau sudah
masuk sini, nanti di atasnya sini akan ada uang 100.000 tadi ya di tempat apa ADS manager itu. Ya, ini saya silang aja. Nah, ini di sini 0 ini akan menjadi 100.000. Terus iklannya diaktifkan, tadi kan saya off kan ya, maka iklan akan berjalan. Oke, begitu langkah-langkah untuk istilahnya apa deposit ya, untuk transfer uang ke Facebook, membayar Facebook untuk dibayarkan sebagai iklan di Facebook. Sebentar, saya akan melihatkan ini. Ya, ini itu nama iklan campaign kita kan ada 3 ya, ada AdSense, ada Ads ya. Nah, ini setting-settingnya ada di sini, AdSense. Ya, kemudian ini ada Ads. Ini kan beda ya, kalian dan sebagainya. Ads. Nah ini apa? Brosurnya. Yang ketiga itu brosurnya. Yang ketiga brosurnya. Nah kemudian kalau ingin melihat contoh hasilnya ini ada view setup di ad ini ya, view setup di on kan. Ya. Kemudian di sini diklik preview ad. Yang standby insya Allah tahu langkahnya. Kadang ada yang tidak standby nih ya. Nggak tahu kemana kesibukannya. Nah ini ya, klik view setup, klik preview ad. Maka akan ditampilkan contoh iklanmu. Contoh ya, bukan iklan yang sudah jalan. Contoh iklanmu akan tampil di berandanya orang lain. Kira-kira nanti turun ada di sini. Nah ini. Kemarin kan saya ngisi ini ya. Kalau ini sebenarnya masih kurang ya. Ini kan hanya contoh. Silahkan kalian sesuaikan, perbaiki yang lebih bagus. Bahkan ada kalau pakaian ada ukurannya, kalau ini ada kandungannya, ada iming-iming kata-kata apa yang kemarin sudah saya ajarkan, jadi tidak saya ulang-ulang. Ada nomor HP juga boleh di sini, atau link Bitly boleh ada di sini, link Tokolai juga ada di sini boleh, atau nomor WA ya. Kemudian di sini hubungi saya juga ada di sini bisa. Ini kan iklannya apa settingnya ada di Facebook Ad yang tadi itu. Nah ini contohnya. Jadi ini tidak nyata ini ya sebenarnya ya. Ini hanya Facebook memberikan contoh nantinya kalau akan tampil di beranda orang seperti ini. Ini ada tulisan bersponsor. Begitu. Nah inilah tugas kalian untuk screenshot. Ya, videonya ini silahkan di screenshot, kirimkan ke LMS. Silahkan dibaca di LMS, tugasnya ada 2. 1, bikin iklan produkmu sendiri yang punya batik-batik, ikan-ikan, sarungnya sarung, fashionnya fashion, kuliner apa ya kuliner apa. Tapi satunya lagi ini, mengkono kalian. Ya, satunya lagi mengkono kalian. Nah, kata-katanya silakan dipermain bagus. Jadi ada 2 screenshot produkmu pribadi dan mengkono kalian. Bagi yang tidak punya yang lain, hanya punyanya mengkono kaleng, ya silakan mengkono kaleng saja karena tidak punya. Tapi bagi yang punya, berarti 2. Karena kemarin ada laporan saya nggak punya produk apa-apa Pak. Ya kalau nggak punya, silakan pakai ini mengkono kaleng. Yang tidak punya atau yang tidak punya masih berusaha mencari, ya silakan cari. Asal ada fotonya tentu ya. Begitu hari ini tugasnya seperti itu. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya akan upload potongan video ini dan juga file tadi ya, PowerPoint tadi saya upload untuk bisa dijadikan sebagai panduan kalian memilih interest, memahami interest. Oke, ada? Apa nggak ada? Masih bingung? Bisa ditanyakan nantilah ya. Kita ketemu jam 11 seperti biasa. Silakan kerjakan tugas-tugasnya, bisa setting juga kalau pertanyaannya baru timbul kemudian. Begitu, silakan bisa turun untuk mengerjakan tugas masing-masing.